Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subahul khair ayyuhat tullab wat talibat. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Narju minkum bi khair walhamdulillah. Tayyib. Nahnu sanata'allamu al-lughata al-arabiyyah fi hadzal yaum. Wal an nahnu sanata'allamu ad-dars as-samin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang ke-8. Pada pelajaran yang ke-8 ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara membuat kalimat yang sempurna. Adapun pada pelajaran yang ke-8 ini difokuskan pada jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang sempurna yang terdiri dari mubtada dan khobar atau diawali dengan isim. Jadi dalam struktur bahasa Arab itu kalimat sempurna ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim tadi yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang jumlah ismiyah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang isim nakiroh dan isim ma'rifah. Isim nakiroh itu isim yang sifatnya belum jelas, yang ciri-cirinya adalah mau menerima tanwin. Kemudian kalau isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah jelas, ciri-cirinya mau menerima al tapi tidak mau menerima tanwin. Kemudian berupa isim isyarah atau kata tunjuk hadza, hadihi, tilka, dzalika, haula dan lain-lain. Kemudian isim dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian isim mausul atau kata sambung alladzi, allati, alladzina dan lain-lain. Kemudian kata yang disambung dengan kata yang lain atau idhofah. Contohnya baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad, atau ismut tajir, nama pedagang itu. Nah, kemudian isim alam Muhammad, Mahmud, kemudian nama jalan, nama tempat dan lain-lain. Itu semuanya masuknya adalah ma'rifat. Lalu apa hubungannya dengan isim jumlah ismiyah di sini, Ustadz? Jadi jumlah ismiyah di sini itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau mubtada itu ciri-cirinya adalah dia itu isim ma'rifat, kalau khobar dia itu ciri-cirinya adalah isim nakiroh. Mari kita baca. Ad-darsus saminu, pelajaran yang ke-8. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Hadzal rajulu, lelaki ini berada di depan ya, berarti dia itu berposisi sebagai mubtada. Tajirun, seorang pedagang yang menerangkan. Ya, mudahnya adalah kalau mubtada itu yang diterangkan, kalau khobar itu adalah yang menerangkan. Hadzal rajulu ini berposisi sebagai mubtada karena yang diterangkan berada di depan, ada isim isyarahnya. Kemudian kata tajirun ini berposisi sebagai khobar karena dia itu yang menerangkan, bentuknya adalah nakiroh, dia tidak ada alnya. Kemudian wadzalikar rajulu, lelaki yang itu, ini berposisi sebagai
mubtada, kemudian kata tobibun seorang dokter. Ini yang menerangkan, maka dia berposisi sebagai khobar. Ismut tajiri, ingat ini adalah idhofah, menggabungkan dua isim. Nama pedagangnya Mahmudun, Mahmud ismut tajir sebagai mubtada, Mahmudun sebagai khobar karena yang menerangkan. Wa ismut tabibi, nama dokternya Sa'idun adalah Sa'id. Ismut tabib di sini mubtada karena berposisi sebagai yang diterangkan, berada di depan. Kemudian Sa'idun di sini adalah sebagai khobar karena sebagai yang menerangkan. Hadal baitu, rumah itu. Nah, di sini hadal baitu, rumah itu, litajiri adalah milik pedagang. Kata hadal baitu sebagai mubtada karena berada di depan. Kemudian yang diterangkan, ya kan? Rumah itu apa sih? Rumah itu milik siapa sih? Litajiri, milik pedagang. Nah, kata litajiri di sini adalah mengkabarkan, maka dia sebagai khobar. Wa dzalikal baitu, dan rumah yang itu loh, litabibi, milik dokter. Kata dzalikat tabib sebagai mubtada karena sebagai yang diterangkan, litabib sebagai khobar karena yang menerangkan. Baitut tajir, rumahnya pedagang, amamal masjid. Baitut tajir sebagai mubtada, amamat tajir sebagai khobar. Kemudian wabaitut tabibi, dan rumahnya dokter. Nah, ini idhofah lagi ya. Rumahnya dokter khalfal madrasati, berada di belakang sekolah. Kata baitut tabib sebagai mubtada karena yang diterangkan. Khalfal madrasati adalah sebagai khobar karena bersifat yang menerangkan. Kemudian gabungan antara mubtada dan khobar itu dinamakan jumlah ismiyah. Liman hadhihi sayyarah, milik siapa mobil ini? Waliman tilka, dan yang itu milik siapa? Hadhihi sayyaratu, kata hadhihi sayyaratu di sini adalah sebagai mubtada, pintar. Lit-tabibi, itu milik dokter. Hadhihi sayyaratu berposisi sebagai mubtada, lit-tabibi berposisi sebagai khobar. Watilka, dan yang itu, maksudnya mobil yang itu, litajiri adalah milik pedagang. Kata watilka di sini berposisi sebagai mubtada, litajiri berposisi sebagai khobar. Hadhihi sayyaratu, kata hadhihi sayyaratu berposisi sebagai apa? Mubtada, minal yabani, dari Jepang. Kata hadhihi sayyarah sebagai mubtada karena sebagai yang diterangkan, berada di depan. Minal yabani posisi sebagai khobar karena yang menerangkan. Watilka, dan yang itu, maksudnya mobil yang itu, min Amerika, dari Amerika. Watilka sebagai mubtada, min Amerika sebagai khobar.